video kali ini gue akan ngebahas tentang nabung di bank versus investasi reksadana. Mana yang paling cuan? Oke, tonton video ini sampai habis. Sudah masuk. Kasih dari perbankan muncul. Rasanya sih lega, tapi dibalik itu semua, ada kebingungan besar yang sering dirasakan oleh anak muda. Uang ini aku tabung di bank atau aku taruh di reksadana ya? Seperti yang kebanyakan orang pikir dan kebanyakan orang anak muda pikir, yang memilih nabung karena lebih terasa lebih aman. Dan juga yang berani mulai melangkah ke investasi. Harapannya sih uang mereka tumbuh lebih cepat lagi dari sekedar menabung. Pertanyaannya adalah mana pilihan yang lebih tepat untuk anak muda dan juga milenial. Oke, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, oke? Ngebahas tentang kebiasaan nabung di bank. Bagi kebanyakan anak muda, di bank adalah langkah paling natural dan juga rasanya paling aman serta praktis. Gaji bulan masuk begitu saja, lalu disimpan di dalam bank. Menawarkan tabungan, tapi coba bayangkan deh, rata-rata dari bunga tabungan itu sekitar 5% sampai 1%, itu pun juga per tahun. Secara inflasi, di Indonesia itu mencapai 3% sampai 5% per tahun. Nah, kalau kamu cuma menabung 10 juta hari ini, depan nilainya tidak bertambah banyak. Kan daya belinya bisa sangat-sangat menurun. Menabung di bank ini memang penting sih untuk yang pertama, dana darurat. Yang kedua adalah kebutuhan mendesak. Yang ketiga adalah kebutuhan pokok sehari-hari. Tapi kalau tujuannya untuk menggandakan kekayaan, menabung saja menurut saya nggak cukup sih. Kita langsung lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu mengenal reksadana. Reksadana adalah salah satu cara paling mudah untuk investasi. Kenapa? Karena khususnya untuk anak muda yang belum mau ribet tentang investasi ini. Nah deh, reksadana ini seperti sebuah keranjang. Ribuan orang lain memasukkan uang ke dalam satu keranjang. Keranjang investasi tersebut dikelola oleh manajer investasi yang akan mengatur kemana uang itu ditempatkan. Bisa saham, obligasi, dan juga deposito. Kita juga di pasar uang. Menurut saya ada 4 jenis utama reksadana. Reksadana pasar uang, risiko rendah, cocok sih untuk pemula. 2, ada reksadana pendapatan tetap, imbal hasilnya sama dan stabil. Ini untuk menengah. Yang ketiga ada reksadana campuran. Ini seimbang tentang return dan juga risiko yang akan diambil. Dan terakhir adalah reksadana saham. Risiko tinggi, keuntungan juga lebih tinggi. High risk, high return. Kata sih, reksadana ini bisa membagi imbal hasil 5% sampai 15% per tahun. Sungguh tinggi banget ya. Lebih tinggi sih dibandingkan lebih daripada tabungan kan. Gue akan lanjutin tentang ilustrasi sih. Bayangkan ada 2 anak muda, ada adik yang menabung 1 juta per bulan di bank. Yang kedua ada yang investasi di reksadana 1 juta per bulan juga. Apa yang akan terjadi setelah 5 tahun? Saldo tabungan dari adik mungkin sebesar 62 juta. Itu pun udah ditambah bunga sedikit. Sedangkan Rani mencapai 75 juta lebih, tergantung sih dari reksadana yang diambil. Dananya sih bisa jutaan rupiah, dan nominal yang disetorkan itu sama, yaitu sama-sama 1 juta. Sinilah perbedaan mindset. Menjaga uangmu, tapi kalau investasi menumbuhkan uangmu, jadi pilih yang mana? Ini sih bukan memilih tabungan atau memilih investasi reksadana, kombinasikan dengan cerdas keduanya. Simpan dana darurat minimal 3-6 pengeluaran tabungan bank karena bisa liquid, sangat-sangat liquid. Setelah itu alokasikan sebagian untuk ditaruh atau diinvestasikan di reksadana. Bisa tadi mau ada 4 pilihan reksadana, kalian bisa milih mau yang di mana. Mulailah dari nominal yang kecil, sekedar coba-coba dulu. Misal taruhlah 100.000 per bulan gitu. Itu bisa ditingkatkan bertahap. Bisa 200.000 per bulan, 300.000 per bulan, 500.000 per bulan, atau 1 juta per bulan. Itu tergantung resiko dan profil masing-masing ya. Jangan disamaratakan. Menurut saya dengan strategi ini kamu bisa langsung aman dan serta bertumbuh uangmu. Usia yang muda, keputusan keuangan yang kecil ini berdampak besar di masa depan. Kamu menabung, uangmu emang terlindung, tapi nggak bakalan bisa berkembang. Kalau kamu berani investasi, atau berani mengambil resiko, uangmu jelas akan bertumbuh lebih cepat
karena return yang didapat adalah 5% sampai 15% per tahun. Sekarang giliran kamu mau menentukan pilihan yang mana, menabung di bank atau investasi di reksadana. Saya nggak bakalan maksa kok, ini juga nggak ada endorse, cuma ngasih informasi yang tepat buat kalian yang bingung gimana sih cara ngatur uang, apa mau ditaruh di mana gitu. Untuk pemula ya, kalau kamu mau strategi mengatur keuangan anak muda, pilih reksadana terbaik dan juga investasi tanpa ribet. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk komen mau uangku berkembang. Oke, segitu aja di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan thank you.